Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mengkaji mengenai posisi dan landasan media pembelajaran. Kemudian menganalisis klasifikasi media menurut para ahli berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lu'lu'il Maknun dengan NIM 2020-33250. Langsung saja, berbicara mengenai posisi media pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai apa itu makna pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan sistem, sedangkan media merupakan bagian dari komponen sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, media bukan hanya dipandang sebagai alat peraga atau alat bantu dalam mengajar bagi guru, dan bukan pula sebagai selingan mengajar, tetapi media merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap kegiatan pembelajaran, karena ia berperan sebagai pembawa atau penyaji informasi pembelajaran yang dibutuhkan siswa dan sekaligus sebagai sumber pembelajaran. Dengan demikian, maka jelaslah kedudukan media dalam pembelajaran merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Menurut Yusuf Hadi Miarso pada tahun 1984, penggunaan media dalam pembelajaran janganlah sekedar dianggap sebagai upaya membantu guru yang bersifat pasif. Artinya, yang penggunaannya semata-mata ditentukan oleh guru, melainkan merupakan upaya membantu anak-anak untuk belajar, kalau perlu dengan cara individual atau berinteraksi searah individual dengan media, dan secara berkelompok kecil dengan sesama teman kelas. Hal ini dapatlah dipahami bahwa media merupakan suatu sistem dalam pembelajaran itu sendiri. Sistem adalah sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi, kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tingkat pengolahan informasi. Yang kedua, tingkat penyampaian informasi. Yang ketiga, tingkat penerimaan informasi. Yang keempat, tingkat pengolahan informasi. Yang kelima, tingkat respon dari siswa. Yang keenam, tingkat diagnosis dari guru. Yang ketujuh, tingkat penilaian. Dan yang kedelapan yaitu tingkat penyampaian hasil. Nama saya Tasya Nuzulur Rohmah dengan NIM 2020-33245. Selanjutnya, terjadinya pengalaman belajar yang bermakna tidak terlepas dari peran media, terutama dari kedudukan dan fungsinya. Secara umum, media mempunyai kegunaan yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Peranan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. 1. Alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variabel penjelasan verbal mengenai bahan pembelajaran. Yang kedua,
alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses belajarnya. Paling tidak, guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik secara individual maupun kelompok. Dengan demikian, akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajarnya. Contoh, penggunaan media dalam pengembangan sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum, yaitu media audio. Media audio merupakan media auditif yang mengajarkan topik-topik pembelajaran yang bersifat verbal, seperti pengucapan dalam bahasa asing. Untuk pembelajaran bahasa asing, media ini tergolong tepat, karena bila secara langsung diberikan tanpa media, sering terjadi ketidaktepatan dalam pengucapan, pengulangan, dan sebagainya. Pembuat audio ini termasuk mudah, hanya membutuhkan alat perekam dan narasumber yang dapat berbahasa asing. Sementara itu, pemanfaatannya menggunakan alat yang sama pula. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan praktik-praktik yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Evia Amalia Putri, NIM 202033204. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. 1. Landasan filosofis. Seseorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Misalnya, isi pesan atau materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, radikal, dan empiris. Jangan sampai materi pelajaran masih salah, tidak baik, dan tidak indah yang disampaikan kepada peserta didik. Seorang guru perlu mengecek unsur kebenaran materi sebelum disampaikan kepada peserta didik. Proses inilah yang disebut penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Media yang digunakan guru juga perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatannya. Guru yang memilih media belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan, berarti media tersebut tidak benar, tidak bagus, dan tidak indah. Artinya, penggunaan media yang tidak tepat belum mempertimbangkan landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Di samping itu, persepsi peserta didik juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses pembelajaran, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Untuk maksud tersebut, perlu diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian peserta didik serta memberikan kejelasan objek yang diamati. Yang kedua, perlu bahan pembelajaran yang akan diajarkan sesuai berdasarkan pengalaman peserta didik. Dalam kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Berkaitan dengan hubungan konkret dan abstrak dan kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran, Ejardel membuat jenjang konkret dan abstrak dengan dimulai dengan siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata.
Kemudian menuju peserta didik sebagai pengamat kejadian yang nyata, dilanjutkan peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media. Dan terakhir, peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan simbol. Jenjang konkret dan abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman atau count of experiment. Edgar Dale mengadakan klasifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Dalam bagian di atas, Dale menjelaskan bahwa pada kolom paling atas dengan red bahwa siswa dapat mengingat 10%, dengan hair siswa dapat mengingat 20%, view dan watch video siswa dapat mengingat 30%, attach exhibit atau site dan watch a demonstration siswa dapat mengingat 50%, participate in hand-on workshop dan basic collaborative lesson siswa mampu mengingat mencapai 70%, dan untuk simulate or model a real experience dan basic perform a presentation do real thing siswa dapat mampu mengingat mencapai 90%. Edgar Dale menekankan bahwa siswa sebagai pengamat kejadian sehingga menekankan stimulus yang dapat diamati kemudian diingat. Yang ketiga adalah landasan teknologis. Landasan ini adalah sebuah teori dan praktek perancangan, pembuatan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan kontrol. Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ankita Resti Pramudita dengan NIM 2020-33066. D. Landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penemuan media pembelajaran dan karakteristik peserta didik akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila dia belajar menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Peserta didik yang memiliki tipe belajar visual akan lebih diuntungkan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara peserta didik yang mempunyai tipe belajar auditif akan lebih diuntungkan jika mereka menggunakan media belajar seperti audio, radio, rekaman suara, atau ceramah dari guru. Akan lebih tepat atau menguntungkan bagi peserta didik dari kedua tipe pembelajaran tersebut jika menggunakan media yang tepat untuk mereka. Maka pemilihan media pembelajaran hendaknya bukan atas dasar kesukaan dari guru, namun lebih mempertimbangkan kesesuaian karakteristik dari peserta didik yang diajar, karakteristik materi pembelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah menganalisis klasifikasi media menurut para ahli berdasarkan berbagai sumber yang diperoleh. Klasifikasi media pembelajaran yang pertama yaitu menurut Benz. A. Media cetak. Media cetak ini bisa kita deteksi dengan ukuran utamanya yaitu simbol verbal atau kita bisa melihatnya. Yang kedua, ada media audio yang kita bisa menikmatinya dengan unsur utamanya yaitu suara dan bisa kita dengar menggunakan telinga. Yang ketiga, media semi gerak. Unsur utamanya yaitu garis, simbol verbal, dan gerak. Yang keempat, media visual diam. Unsur utamanya yaitu garis, simbol verbal, dan gambar. Yang kelima, media visual gerak. Unsur utamanya yaitu gambar,
garis, simbol verbal, dan gerak. Yang selanjutnya yaitu media audio, unsur utamanya yaitu suara dan simbol verbal. Yang selanjutnya adalah media audiovisual diam. Unsur utamanya yaitu suara, gambar, garis, dan simbol verbal. Yang selanjutnya adalah media audiovisual gerak. Unsur utamanya mencakup kelima unsur di atas yaitu suara, gambar, garis, simbol, dan gerak. Yang selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Arsyad. Yang pertama yaitu benda nyata, yang kedua adalah bahan yang tidak diproyeksikan seperti bahan cetak, papan tulis, bagan balik atau flip chart, diagram, bagian grafik, dan foto. Yang ketiga adalah rekaman audio. Rekaman audio ini seperti audio dalam kaset atau piringan. Yang keempat, gambar diam yang diproyeksikan seperti slide, film bingkai, atau film bingkai. Dan OHT, transparansi program komputer. Yang selanjutnya adalah gambar bergerak yang diproyeksikan. Contoh, film rekaman video. Yang selanjutnya adalah gabungan media seperti bahan dengan pita video, slide dengan pita audio, film, rangkai dengan pita audio, mikrofon dengan pita audio, komputer interaktif dengan pita audio, dan piringan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Azizatul Fatihatin dengan NIM 2020 33231. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran menurut Lessing, Pollock, dan Recruit, yaitu media berbasis manusia, yaitu ada guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Yang kedua ada media berbasis cetak seperti buku, terus buku latihan, alat bantu kerja, dan lembar lepas. Yang ketiga ada media berbasis visual, yaitu buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, transparansi, slide, ya, seperti itu. Yang keempat ada media berbasis audiovisual seperti video, film, program slide tape, televisi, dan lain-lain. Terus ada media berbasis komputer, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif, video, dan hipertext. Pada saat ini kita dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan digunakan dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran. Setiap jenis atau bagian dapat pula dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. Jadi banyak pendapat para ahli yang mengelompokkan klasifikasi media tergantung dari sudut mana mereka memandang dan menilai media tersebut. Dari pemaparan klasifikasi media menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan yaitu media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pada awal mula, alat bantu yang digunakan adalah alat bantu visual, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada pelajar. Dengan adanya media pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan dipermudahnya konsep-konsep yang bersifat abstrak, serta meningkatkan daya serap atau retensi belajar si pelajar. Sehingga siswa dapat aktif mengikuti proses pembelajaran dan siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi. Jadi pendapat para ahli ya yang sudah saya sebutkan tadi, secara umum klasifikasi media digolongkan menjadi tiga pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Dari tiga unsur tersebut terbagi menjadi 9 kelompok, diantaranya yang pertama media cetak seperti modul, buku, brosur, koran, dan lain-lain. Yang kedua ada media audio, yaitu seperti siaran radio, kaset, telepon. Dan yang ketiga ada media audiovisual seperti TV ya.
Yang keempat, ada media audiovisual diam seperti OHT, LCD, media. Yang kelima, ada media visual gerak seperti film dan animasi. Yang keenam, ada media audiovisual gerak seperti film gerak bersuara, terus TV, terus video ya. Yang ketujuh, ada media objek fisik, yaitu benda nyata seperti model ya. Yang kedelapan, ada manusia dan lingkungan seperti guru, pustakawan, laboran. Yang kesembilan yaitu ada komputer. Oke, itu materi atau vlog tentang media ya dari kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.